Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes Mendestar tentang hati dan jiwa ya? Semoga kabar baik selalu menyertai kalian semua sahabat aku. Ya, selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Yang sakit segera diberikan kesembuhan ya, yang kangen, yang rindu, yang ingin berjumpa dengan jodoh segera dipertemukan dengan jodoh ataupun dengan kekasihnya, yang mempunyai masalah segera diberikan jalan keluar, dan yang mempunyai masalah tentang perekonomian segera diberikan jalan pintu rezeki yang meluas dan melimpah. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini edisi general reading ya, edisi bertanya, masih layakkah dia untuk kamu tunggu? Masih layak enggak sih dia itu ditunggu gitu ya? Mungkin barangkali ya di perasaan kalian atau di benak kalian bertanya-tanya, pantas enggak sih dia itu aku tunggu? Apa aku tinggalin aja? Nah, di sini mari kita ulik bersama Gondes Mendestar tentang hati dan jiwa. Ya, sedikit banyak semoga bisa menjadi gambaran tanpa mengurangi penghormatan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya atas izinnya lah kita berada di sini, dan Gondes pun berada di sini. Kita semua bisa berjumpa walaupun bila bersilaturahmi, walaupun melalui tebaran kartu atau video saja ya. Oke. Masih layakkah dia untuk kamu? Tunggu, di sini ada 3 gajah ya. Gondes mempunyai 3 gajah, gajah biru, gajah oranye, dan gajah hijau. Sahabat semua bisa pilih yang mana yang klik warna gajahnya ya. Gunakan intuisi hati ya, fokus pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini, dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon izinnya akan diberikan jawaban yang terbaik untuk sahabat Gondes semuanya. Oke, silakan. Oke, sekarang kita mulai dari gajah biru ya, file pertama. Gajah biru. Aku taruh sini gajahnya ya. Dan ini dibaca pada akhir tebaran kartu. Gondes akan shuffle ya, kalian fokus ya. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan jangan lupa bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini, dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar diberikan jawaban yang benar ya. Fokus, bayangkan seseorang agar energi kalian tertumpah di sini. Jangan di skip ya, walaupun tidak kelihatan gambarnya atau agak lama ya, agar energi kalian benar-benar tidak terputus. Oke ya, karena akan mulai shuffle. Bismillahirrahmanirrahim. Masih layakkah dia untuk kamu tunggu? Edisi bertanya, general reading bersama Gondes Mendestar tentang hati dan jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan di skip, fokus ya, pandangan jangan lepas agar energi kalian benar-benar tertumpah. Bukan berarti melotot ya. Nanti nggak boleh lepas sama Gondes pandangannya terus melotot, Gondes jadi takut. Oke. Masih layakkah dia untuk kamu tunggu bersama Gondes Mendestar tentang hati dan jiwa. Edisi bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Gondes ambil 5 kartu saja ya. Ada galau. Si dia galau. Ini bisa vice versa ya. Bisa letakkan energi kalian di mana. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. The Star, 10 of Wands. Dia galau. Menurut dia, kamu adalah sumber dari cahaya kehidupannya. Kamu adalah motivasinya. Ya. Tapi dia mempunyai beban tanggung jawab yang besar yang dia harus pikul, dan dia sebenarnya harus berjalan seiring dengan kamu. Tetapi beban ini sungguh sangat memberatkannya, makanya dia galau. Bagaimana ya hubungan ini? Dia berada di dilema. Ya, ada di dilema antara kamu dan tanggung jawab dia. Oke, kita cari dulu. Ada pertengkaran di sini. Ya, semua ini menimbulkan pertengkaran, kesalahpahaman antara kamu dan dia, karena dan dia pun merasa lelah.
Dia tidak tahu harus bagaimana. Dia memilih yang mana. Dia berada di mana. Dia harus duduk di mana. Sisi lain, kamu adalah cahaya hidupnya. Kamu adalah motivasinya. Kamu adalah harapannya. Kamu adalah kedamaiannya. Tapi sisi lain dia punya tanggung jawab yang sangat berat di sini ya, tanggung jawab mungkin ya ini ada yang single parent, ada yang memang single, ada yang memang sudah masih kapelan tapi doi sama kamu, atau kapelan ya, atau kalian berdiri dengan orang yang sudah berpasangan gitu. Ini bisa keluarga, bisa anak ya di sini, sehingga kegalauan dia di antara dua masalah ini menimbulkan suatu pertengkaran yang sangat hebat. Itu setiap ya, selalu dan selalu dan selalu, tidak cuma sekali ini doang, ini dan selalu terulang dan ulang, sehingga menimbulkan dia tuh sangat lelah gitu ya, sangat lelah. Dia tuh seharusnya bagaimana sih? Dia galau, dia dalam posisi galau, dalam posisi dilema. Oke, sekarang kita akan lihat klarifikasinya. Oke, kita akan lihat klarifikasinya. File 1, gajah biru. Bentar ya, jangan di skip ya. Nanti membuat bukan menakti. Sayang kalian sudah keluar kota tapi energi kalian tidak tertumpah ke sini. Ini general reading ya, bisa vice versa. Ada the filter terbalik, ada the hermit terbalik ya. Tidak ada hasrat, tidak ada nafsu di sini ya, berarti pure ya, pure. Memang kamu adalah motivasinya ya. Pernah terjadi kekecewaan cinta yang menimbulkan suatu tanggung jawab. Kamu adalah seorang yang bisa memberikan dia kedamaian. Bersama kamu dia itu merasa nyaman, walaupun terjadi pertengkaran dan salah paham. Ya. Ini kadang-kadang memicu dia untuk tidak bisa tidur. Habis bertengkar dengan kamu itu tidak bisa tidur, gelisah ya. Dan dia di sini suka kebingungan. Mau bagaimana sih aku ini perasaan dia ya, Bondes ngomongin ya. Dia tuh depresi karena apa ya? Ini masalah ini selalu menjadi suatu kayak perselisihan. Kadang-kadang selesai penyelesaian. Kadang-kadang keputusan udahlah putus gitu. Tetapi tidak bisa ini hubungan bertengkar, nyambung kembali gitu, karena dia ngerasa nyaman sama kamu dan dia pun tidak bisa melupakan kamu dan tidak bisa berpisah dengan kamu, karena kamu adalah sumber cahaya hidupnya itu loh, bukan sumber tapi cahaya hidupnya. Kamu itu bersama kamu tuh dia tuh merasa tenang, merasa termotivasi, merasa semangatnya ada gitu. Ditambah kamu itu dan strength. Ini yang bermain di sini ada zodiak terkuat adalah Leo sama Aquarius. Aquarius sama Leo. Ya. Jadi seperti ini, dia itu masih layakkah dia untuk kamu tunggu? Kasih kesempatan. Kasih kesempatan dia. Ya, kasih kesempatan. Ya kan? Dia kan ada alasan. Alasannya adalah tanggung jawab terhadap keluarga ataupun anaknya. Kalau kalian berdiri dengan single parent berarti dia dengan anaknya dan dengan keluarganya. Tetapi kalau kalian memang couple, pasangan yang selalu berantem di sini tuh memang ada, selama masih ada alasan kenapa tidak kamu untuk memberikan kesempatan. Jangan lama-lama, kalian feminim kejar deadline. Betapa perempuan menunggu lama-lama ya kan, cukup kasih batas waktu berapa, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, mentok 6 bulan. Jangan lama-lama, ngapain nunggu setahunan kalau nggak pasti. Ini kan nggak pasti, dia sendiri galau ya kan, dia sendiri galau. Dan setiap
pembicaraan selalu menimbulkan suatu salah paham, berantem, argumen ya, kayak perdebatan argumen gitu ya kan, berantem. Kalian berdua ngerasa lelah, ya ini bisa vice versa ya, bisa kamu, bisa dia, bisa dua-duanya. Tapi kalian nggak bisa terpisah karena apa? Satu sama lain itu saling melengkapi, saling memotivasi di sini, ya kan? Saling memberikan kenyamanan di sini. Tapi di sini tuh selalu bergelora kekecewaan cinta. Mungkin dia punya masa lalu yang membuat dia kecewa. Ya ini endingnya dia mempunyai tanggung jawab terhadap anaknya atau siapapun itu ataupun keluarganya. Dia yang pasti ya, buat yang lajang kapelan, lajang ketemu lajang atau single parent ketemu lajang, ada suatu masalah yang menimpa dia sehingga dia tidak bisa leluasa untuk menyampaikan tujuan hidupnya, bahwa dia itu tidak bisa berpisah dengan kamu, dia itu tidak bisa, dia merasa tidak ada motivasi tanpa kamu, tidak ada semangat ya. Dia sendiri agak bingung untuk memutuskan. Kadang kalian putus, cat gitu, udah selesai gitu, tapi nggak bisa selesai hubungan ini, cuma merasa lelah saja, salah paham yang terjadi karena sesuatu hal ya ini. Bagaimana kamu nggak marah? Di sisi lain kamu membutuhkan dia, mencintai dia, tapi di sisi lain dia juga dalam keadaan bingung. Dia juga sayang sama kamu, dia cinta sama kamu, bahkan kamu itu adalah sudah buat dia itu udah cahaya hidupnya. Tanpa kamu tuh dia tuh terasa gelap gulita dunia ini, nggak ada tujuan untuk ke depan gitu ya. Oke, udah ada semangat. Sekarang aku akan shuffle untuk pesan yang menonton atau kamu sayangku, sahabatku. Lebay Gondes mah ya, agak meluap-luap ngeliatin. Kalau Gondes melihat ada kartu yang menampakkan suatu perdebatan, argumen ataupun pertengkaran, itu kayak Gondes itu langsung larut ke bawah dalam emosi. Tapi sorry, apalagi kalau ada orang galau yang nggak bisa memutuskan. Itulah Gondes. Gondes itu orangnya sabar. Tapi kalau ngelihat atau barang kartu yang ada pertengkaran itu agak serak ya. Banyak ngomong. Oke. Banyak ngomong. Oke. Aku akan pilihin buat kamu ya. Ada 5 ya, oke. Gondes akan bacain pesan buat kalian dari black box-nya Gondes Mendes buat yang menonton video ini. Kenapa sih dari pertengkaran kamu harus bagaimana? Harus dilanjut apa harus disudahi Sindes? Ini nggak ada kepastian, ya pasti nggak ada kepastian ini, ya kan? Apalagi ada manipulasi. Ada manipulasi di hubungan ini. Sadar nggak sadar kalian harus ngaku ya. Ini ada pesan buat kamu dan kamu merasakan dalam hubungan ini ada manipulasi. File 1 gajah biru. Ya, ini pesan black box-nya Gondes buat kamu. Kamu kalau merasa dimanipulasi, komen sama Gondes ya. Ada children pastikan, alasannya dia itu anak ya. Sebenarnya kalau memang niat mau nikahin kamu ya nikahin aja, anak kan nanti kita tanggung jawab berdua gitu ya. Tapi dia nggak berbelit-belit, nah yang itu yang membuat tidak ada kepastian. Buat apa dilanjut? Udah tinggalin aja. Dia beralaskan karena anak tidak bisa melanjutkan hubungan bersama kamu. Tetapi di sini juga ada alasan manipulasi. Di sini ada manipulasi walaupun di kartu nggak cerita, tapi di sini ada cerita manipulasi. Black box-nya Gondes berbicara ada manipulasi di hubungan ini. Kalian boleh ngaku, boleh tidak, itu batin kecil kalian ya, batin kecil kalian atau hati kecil kalian yang tahu ya. Oke. Dan alasannya anak untuk tidak bersama kamu, untuk menunda-nunda atau yang memicu kemarahan adalah ini ya, dia tidak memberikan kepastian. Biru romantis, memang dia sangat romantis. Memberi dan menerima, seharusnya seperti itu. Tuntutan kamu itu memberi dan menerima. Kalau kamu memberi ya dia menerima, kalau kamu menerima ya memberi. Jadi take and give gitu. Tapi di sini nggak ada, adanya manipulasi. Membagi kasih sayang ya pastilah ada manipulasi buat ya. Ada 19, kalau tidak tahu 19 ini nomor atau ada momen apa di angka 19 ya.
Oke. Oke. Sekarang Gondes akan artikan untuk yang terakhir. Di sini ada see only love. Oke. Kita langsung artikan saja apa makna dari see only love. Ya. See only love ya. Pesan dari malaikat kamu. Ya, langsung diartiin aja ya. Lihatlah saya. Look past the seeming error. Lihatlah melewati kesalahan dan kesalahpahaman ya. Seperti ini nih, kesalahpahaman. Terjadi kesalahpahaman karena kegalauan dia yang tidak bisa memberikan kepastian dengan alasan apapun itu. Ya. Lihatlah melewati kesalahan dan kesalahpahaman yang tampak. Dan lihat hanya cinta dalam diri setiap orang, termasuk diri kamu sendiri ya. Fokus ya. Dan teguh ya. Kamu pada cinta yang mendasari setiap situasi. Ya. Ya, di sini apa ya? Kamu sudah nampak sih secara nggak langsung itu kamu udah terlihat walaupun tanpa diucapkan kata oleh dia ya. Ya. Tampak dan lihatlah hanya dalam cinta diri setiap orang termasuk kamu ya. Kamu sendiri fokus teguh kamu pada cinta yang mendasar setiap situasi yang membawa kesembuhan dengan cara yang tidak terbayangkan. Di sini dimaksudkan ya, para malaikat memberikan kamu kartu ini sebagai pengingat ya untuk melihat diri kamu sendiri, melihat orang lain dan setiap situasi melalui mata mereka. Ketika kamu fokus pada cinta, segala sesuatu yang tidak cinta akan sirna. Ini seperti menyalakan lampu untuk menghilangkan kegelapan sebelumnya. Seperti itu ya. Di sini ada judgment atau suatu penyembuhan gitu ya. Ya. Dan di sini apa namanya? Panggil ya. Kalau kamu mempunyai masalah seperti ini, panggil para malaikat. Kapanpun kamu membutuhkan bantuan untuk meningkatkan visi kamu ke sudut pandang yang lebih penuh kasih. Di sini tuh kayak gimana ya? Kamu berharap ke dia berharap ke kamu, tetapi tidak ada kenyataan gitu loh. Ya alasannya nanti kamu akan dinikahin, tapi nanti dan itu nggak tahu kapan gitu loh ya kan. Ya. Lihatlah melampaui kepribadian dan ego orang lain dan lihat malaikat di dalamnya. Malaikat dapat membantu kamu dengan ini jika tampaknya sulit ya. Jadi lepaskan amarah kamu, sakit hati atau penilaian kepada apapun. Tegaskan apa yang kamu inginkan ya, bukan apa yang kamu takutkan ya. Kamu takut kehilangan dia, itu namanya tidak tegas. Kamu ingin menyudahi hubungan ini, ya sudah udahin aja gitu loh. Kau tanpa bertahan untuk sesuatu hal yang tidak pasti, untuk tidak membuat kamu nyaman. Terjadi pertengkaran, salah paham dengan dalih, dengan alasan ya anak, ya tanggung jawab, ya kesalahan masa lalu, trauma, apalah itu. Seharusnya kalau dia memang ini bisa vice versa ya, tapi kita bicara tentang seorang maskulin ya, kita bayangkan yang menonton adalah feminin. Ya apa itu, ketegasan dia nggak ada, berarti kamu yang harus mengambil suatu ketegasan. Untuk apa kamu bertahan untuk sesuatu hal yang nggak tampak? Ya kalau nanti jodoh ya biarin aja, nanti dipertemukan ya. Kamu waktunya untuk si online, lihatlah kesalahan dari cinta itu sendiri gitu. Ya. Kalau kamu tidak tegas ya terhadap apa yang kamu inginkan, kamu di sini tidak akan mendapatkan kebahagiaan sayang. Kamu sudah berjuang menunggu dia, alasannya ini oke, kamu tolerir. Kamu karena dia lagi masalahnya beban tanggung jawab beranak, oke. Tapi di sini menguatkan kamu untuk menegaskan apa sih yang kamu inginkan dalam hubungan ini. Manipulasi. Ya, oke. File 1 gajah biru ya.
Semoga bisa menjadi pencerahan. Masih layakkah dia untuk kamu tunggu? Tidak. Secara nggak langsung Goddess mau bilang tidak usah ditunggu. Buat apa? Ini tidak ada kepastian. Dia sendiri galau terhadap masalahnya sendiri. Bagaimana mau memberikan kepastian ke kamu? Tegaskan kepadanya apa yang kamu inginkan. Kalau tidak dan dia tidak bisa mewujudkan dengan alasan yang seperti ini, oke. Kamu kasih kesempatan boleh, tapi jangan lama-lama. Kamu adalah seorang feminim. Feminim tidak boleh membuang waktu banyak-banyak. Ya, oke, kita kejar deadline. Oke ya, file 1, file kaca biru, semoga bisa menjadi manfaat. Tetap berdoa kepada Yang Maha Kuasa, dijauhkan dari yang buruk, didekatkan pada kebaikan. Ya, selalu diberikan kebaikan dalam suatu hubungan, apapun itu hubungannya, baik pertemanan, percintaan, apapun itu. Ya. Yang pasti kamu di sini diharapkan menegaskan diri kamu sendiri. Apa sih yang kamu inginkan dari hubungan ini? Kalau memang kamu ingin seperti ini dan ini tidak memenuhi syarat kamu, ini berarti tidak layak untuk kamu tuh tunggu. Oke ya. God bless you. Bye. File 1. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk file yang kedua ya. Ada gajah orange. Oke. Kita baca di akhir tebaran. Jangan di skip ya, file 2. Masih layakkah dia untuk kamu tunggu? Ya. Masih layakkah? Goddess akan shuffle. Jangan di skip agar energi kalian benar-benar tercurah dalam tebaran kartu selama Goddess shuffle. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Masih layakkah dia untuk kamu tunggu? Bersama Goddess Mendesara tentang hati dan jiwa. Masih layakkah dia untuk kamu tunggu? Bismillahirrahmanirrahim. Ada the suns, ada harapan. Oke. Ada Queen of Swords, suatu penegasan, dan ada penyelesaian. Ada Temperance, ya, modernisasi atau perubahan atau penyembuhan. Oke. Ada, aku ambil yang ini dulu seharusnya. Ada Four of Swords. Ya, si dia lagi menenangkan diri sebagai seorang maskulin. Oke, sekarang kita akan lihat klarifikasinya. Hubungan ini sudah putus menurut dia. Dia ingin menenangkan dirinya. Dia ingin menenangkan batinnya. Ya, harapannya kecil karena harapan sudah. Di sini ada penegasan. Harapan kamu ini ada penegasan di sini di mana hubungan sudah selesai menurut dia ya. Dan memang sudah selesai, mungkin kamu juga tahu. Cuman kamu masih mempertanyakan melalui tebaran kartu tahu, ingin tahu saja. Ada keputusan, judgment. Oh, tadi sana keputusan ya. Ini seperti mimpi kalau kamu menunggu, karena dia memang sudah memutuskan untuk menyelesaikan hubungan ini, karena memang dia ingin menyendiri sebagai maskulin. Dia ingin koreksi diri dan fokus pada pekerjaannya. Jangan di skip ya, memang agak lama, tetapi agar energi kalian tetap tercurah ke sini ya. Oke. Masalahnya apa, kenapa dia menyelesaikan? Ada beban tanggung jawab yang berat, makanya dia putuskan
hubungan ini ya udahlah selesai gitu. Mungkin kalian kemarin kan ada masalah dan memang kalian tidak ada kecocokan di sini. Ya, dia memutuskan menegaskan untuk menyelesaikan hubungan ini saja, dan dia tidak kemana-mana. Dia hanya ingin mengalami suatu perubahan, yaitu suatu penenangan diri ya, sebagai seorang maskulin lebih fokus ke pekerjaannya. Karena kenapa? Keputusan ini udah dia pikirkan dengan matang-matang, dengan segala macam pikiran dia, emosi dia, bukan emosi amarah, tapi memang intuisi hatinya bilang seperti itu. Dia harus fokus pada beban tanggung jawab hidupnya. Dia punya beban tanggung jawab. Mungkin kalian berdiri dengan single parent atau berdiri dengan seseorang yang memang punya tanggung jawab ya kepada keluarganya, pada ibunya, adik-adiknya, atau memang dia udah menikah ya. Ada Wheel of Fortune ya, ini pergerakan untuk melakukan suatu pergerakan, melakukan suatu perubahan, untuk melakukan pergerakan. Yang dilakukan hanya ini, dia sekarang lagi fokus pada pekerjaan, jadi tidak memikirkan tentang suatu hubungan ya. Kembali ada Justice, penyelesaian. Hubungan ini memang benar-benar sudah dia selesaikan. Ini bisa vice versa ya, bisa kamu, bisa energi dia ya. Sudah selesai hubungan ini. Jadi tidak ada harapan, ada harapan sedikit. Harapan kamu tuh udah dia tegaskan, tidak bisa. Kita harus selesaikan hubungan ini, karena dia akan lebih fokus pada pekerjaannya dia, pada tanggung jawab dia sebagai kepala keluarga ataupun sebagai beban hidup ya, sebagai penanggung jawab hidup di sini. Entah kamu berdiri dengan seorang yang sudah menikah atau dengan seorang yang single parent atau seorang yang lajang tapi yang punya tanggung jawab berat. Di sini seperti itu. Yang dia tegaskan alasannya seperti itu. Dia akan lebih fokus pada tanggung jawabnya, kepada tanggung jawab yang dia pikul. Ini dia ambil keputusan dengan sudah dia pikirkan matang-matang. Ya, dia ingin melakukan suatu perubahan, pergerakan ke depan untuk menjadi yang lebih baik. Makanya dia mengambil keputusan untuk menyudahi hubungan ini. Seperti itu. Ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan shuffle untuk pesan buat yang pilih file nomor gajah oranye. Dia punya yang lain yang nggak ada di sini, nggak ada cerita dia punya yang lain, cuman dia akan lebih fokus pada pekerjaan, pada tanggung jawabnya terhadap keluarganya, tempat anaknya mungkin, kepada istrinya mungkin. Nah di sini pokoknya dia ingin fokus pada beban tanggung jawab dia yang memang kewajiban dia gitu ya. Oke. Sekarang kita akan buka untuk pesan buat yang pilih file nomor 2. Twin Flame kembali. File 1 juga ada Twin Flame. Jadi kalian itu bisa bersama tapi tidak bisa bersatu. Di sini diperlukan saling terbuka. Ya. Ada komitmen ya di antara kalian. Ya. Selebihnya ya kalau sudah seperti ini kembalikan pada yang punya hidup. Karena apa? Kita bisa berkomitmen, kita bisa berencana, tapi Allah yang menentukan. Ya, di sini kemarin kalian berkomitmen akan saling mencintai, akan saling menyayangi, tetapi ya di sini waktu berbicara lain. Kalian harus terpisah di sini. Pesan kocok kartu. Ada Page of Wands. Mulai kamu melangkah ke arah yang lebih positif. Ya sudah. Ini jadikan pembelajaran hidup bahwa segala sesuatu yang direncanakan manusia itu tidak harus terwujud. Karena apa? Selebihnya Allah yang berkehendak. Tanpa seizinnya tidak akan terjadi. Dia melupakanmu. Kamu udah waktunya melakukan tindakan, bergerak ke depan untuk menyongsong matahari yang akan terbit
Paham ya? Oke. Sekarang berdasarkan pesan malaikat, kemudian dari Angelic Oracle Cards, readings ya, reading. Kemudian akan langsung artikan saja agar langsung pada tujuannya itu bisa dipahami oleh semua yang menonton video ini. Oke ya. Reading ya, pernikahan. Pernikahan adalah penyatuan dua jiwa yang bersatu dalam cinta ya, saling menghormati dan komitmen. Di sini ada komitmen ya, karena sudah berkomitmen. Ya, itu menandakan keinginan untuk memperdalam cinta dari waktu ke waktu. Hari pernikahan kamu adalah hari keyakinan yang kuat ya pada kekuatan cinta. Tetapi hirup kehidupan ke dalam iman dan cinta itu yang tersayang. Kamu menerima kartu ini karena topik pernikahan terkait dengan pernyataan kamu ya. Ada pernikahan dalam waktu dekat, atau para malaikat menyarankan pembaharuan sumpah untuk menjaga romansa tetap hidup dalam pernikahan. Kamu ya, saat ini, kartu ini dikelilingi dengan cinta dan energi positif. Ini kamu ya. Ini pesan buat kamu ya. Jadi tidak perlu khawatir dengan pesannya. Terbuka untuk cinta, romansa, dan kemungkinan, dan nikmati hari pernikahan kamu ya. Di sini kamu juga akan menerima lamaran romantis atau bisnis segera. Kamu mengalami pernikahan mistis antara energi batin pria dan wanita kamu ya. Kamu akan bertemu seseorang yang penting di pesta pernikahan yang kamu hadiri sebagai tamu. Ya. Diskusi topik pernikahan dengan pacar kamu akan segera bertemu pasangan pernikahan masa depan ya. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini maknanya pernikahan ya. Di sini kan ada semacam keputusan dari si dia. Entah ini kamu atau dia ya, ini vice versa. Tetapi di sini akan ada penyelesaian hubungan. Jadi masih layakkah dia untuk kamu tunggu? Tidak. Tetapi suatu saat nanti ini ada komitmen antara kamu dan dia. Ada suatu saat nanti, kalaupun dia menikah lebih dulu atau kamu yang menikah lebih dulu, karena kamu lebih dulu dipertemukan dengan pasangan, ya maka kamu akan menikah terlebih dahulu. Tetapi kalau tidak, bisa jadi kamu akan dipertemukan dia kembali. Seperti itu. Ya, masih layakkah dia untuk kamu tunggu? Untuk saat-saat ini jangan ditunggu, biarlah kekuasaan Tuhan yang berbicara. Di sini kita dibilang malaikat ya. Kartu ini dikirimkan ke kamu itu ya, untuk mengerti ya, dimana ada penyatuan tentang pernikahan ya, dan para malaikat menyarankan ya, untuk menyarankan pembaharuan sumpah untuk menjaga romansa tetap hidup. Jadi kamu bisa bertemu dengan orang lain, tapi di suatu pernikahan nanti juga akan. Ini pesannya seperti itu. Kalau kamu nggak menikah dengan dia, kamu di suatu pernikahan akan dipertemukan dengan seseorang yang akan melamar kamu dan mengajak menikah kamu ya. Tetapi kembali kepada Yang Maha Kuasa, kalau kamu mencintai dia dan yakin, suatu saat kamu akan dipertemukan kembali ya. Sebutlah nama Tuhan, sebutlah nama Allahmu, agar semuanya menjadi lebih indah dan keyakinan kamu untuk mendapatkan bersama dia akan terwujud. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami ya. Semoga menjadi pencerahan, menjadi suatu antisipasi atau motivasi ya. Di sini ada dua versi. Bisa kamu nanti dipertemukan kembali sama dia, tetapi ada juga nanti kamu akan dipertemukan di suatu pernikahan ya, pas kamu kondangan atau apa itu, dengan seseorang yang akan menjadi pasangan kamu dan akan melamar kamu. Jadi masih layakkah dia untuk tunggu? Tidak. Untuk sementara kamu udah biarkan saja seperti air mengalir, kamu dengan hidup kamu, dan kamu cari yang lebih baik. Maksudnya gini, kamu akan diberikan jalan ya. Jangan menutup hati hanya karena seseorang yang memang sudah tidak layak untuk ditunggu saat ini ya. Untuk saat ini sudah tidak layak ditunggu, karena dia kan mengingkari komitmen. Nanti kamu juga akan mendapatkan komitmen dari orang lain, entah dari dia atau orang lain ya. Itu kan semuanya ini, kalau yang ini adalah kuasa Allah ya. Tapi di sini disarankan nanti kamu lebih baik
tidak melupakan, tetapi kamu membuka hati buat yang lain gitu. Oke ya. Belum ya, yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang sudah subscribe terima kasih. Jangan lupa likes-nya, komennya sebanyak-banyaknya ya. Beri masukan ke Gondes untuk video-video Gondes itu seperti apa sih, kurang bagaimana gitu ya. Untuk yang sudah personal reading terima kasih. Yang ingin personal reading monggo silahkan ya. Ada di deskripsi aku nomor HP aku, kadang-kadang juga Gondes sisipkan di video ya. Oke, file 2. God bless you. Bye. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk file yang ketiga ya, gajah hijau. Masih layakkah dia untuk kamu tunggu? Masih layakkah dia untuk kamu tunggu? Oke, mari kita akan shuffle untuk melihat apakah dia layak untuk kamu tunggu. Gajah hijau ya. Oke. Ini dibaca di akhir sebagai pesan malaikat penjaga kalian atau energi positif. Masih layakkah dia untuk kamu tunggu? Masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Ada the lover ya, saling mencintai, saling menyayangi, dan saling mengasihi, saling memotivasi ya. Oke. Ada Queen of Pentacles, suatu keinginan aja bisa dimanain juga dimaknai sebagai suatu kesepian, tapi di sini suatu keinginan ya tentang seorang Empress. Ini bisa dimaknai kesuburan atau kehamilan atau menunggu kelahiran, tapi bisa juga dimaknai ini sebagai seseorang yang mandiri, seorang keibuan, seorang yang perhatian dan penuh kasih sayang. Oke, terima kasih. Keluarga yang bahagia. Ya, keluarga yang bahagia. Ada strength Leo ya di sini. Ada Gemini, ada Leo, energinya bertebaran. Kenyamanan, suatu kenyamanan yang dia dapatkan dari hubungan ini. Bisa was-wasal juga ya. Bisa ini hubungan kamu ya ke dia. Tetapi ini kamu yang kepoin. Jadi ini adalah energi dia. The Emperor, seorang yang otoritas, seseorang yang tangguh, seseorang yang tegas. Ya, seperti itu. Layakkah dia untuk, masih layakkah dia untuk? Sepertinya sih masih, dari kita tebar pikiran dia ya, masih. Karena menurut dia kamu itu seseorang yang mandiri dan mempunyai kepribadian yang baik, keibuan. Tetapi di sini aja juga ya sebagian yang menunggu kelahiran. Ya, mencintai kamu, tapi juga dia menunggu kelahiran atas istrinya, tapi tidak ada orang ketiga. Di sini mungkin mencintai kamu karena kamu akan melahirkan. bukan. Masih layakkah dia untuk kamu tunggu? Ada sebagian yang mungkin sudah melakukan hubungan terlalu jauh dan mendapatkan suatu kehamilan dan menunggu kelahiran. Tapi si dia yang nggak ada di depan kita, ya kan? Itu bisa jadi layakkah untuk ditunggu? Layak, dia masih mencintai, masih menyayangi. Mungkin kalian LDR,
Atau mungkin bukan LDRan, tapi dia pasangan orang lain dan kamu suka menikah secara diam-diam dengan dia. Karena di sini ada cinta. Gitu. Ya. Kamu adalah menurut dia, kamu adalah seseorang yang membuat dia nyaman, penuh kasih, mandiri, ya kan, keibuan, dan membuat dia sangat bahagia bersama kamu. Ya, layak untuk itu? Ya, layak. Kenapa tidak? Tapi harus berhujan air mata, Gondes. Ya, kalau mau cinta udah apa? Kalau udah cinta mau apa? Apalagi yang sudah menunggu kelahiran. Ya, jangan mikirin diri sendiri. Kalau sudah ada menunggu kelahiran, jangan memikirkan diri sendiri, tapi pikirkan yang ada di rahim kamu. Ya, di sini ada juga yang LDRan. Menunggu waktu. Karena apa yang dia inginkan itu harus tercapai. Jadi kalau dia ingin ke Indonesia, dia kan ke Indonesia. Untuk menemuimu, ya nanti akan menemuimu. Kenapa? Di sini ada saling cinta, saling mengasihi. Kamu diminta untuk menunggunya. Kita lihat klarifikasinya. Kesulitan. Karena adanya pilihan cinta lain. Istrinya mungkin. Suatu keberhasilan. Dia sangat merindukan kamu sebetulnya di sana. Sangat merindukan kamu di sana. Dan kamu tuh bisa dia lupakan. Tapi kami terpisah, Kones. Karena waktu mungkin, karena LDR mungkin, atau karena dia punya pilihan lain. Bukan pilihan ini orang lain itu bukan bukan orang lain. Ini bisa pasangan dia. Karena kamu berdiri dengan orang yang sudah punya pasangan. Sebagian seperti itu. Cinta dia besar sekali ke kamu. Tapi kalau terpisah oleh waktu, apalagi sebagian ada yang sudah menunggu kelahiran, bertahanlah. Nanti dia akan datang. Tuh, dia akan datang kan, menawarkan cinta, membawa cinta buat kamu. Ya, banyak masalah, Des. Ya, segala sesuatu hubungan masih ada masalah. Nggak ada dong yang mulus-mulus aja tuh, nggak ada. Perlu dicurigai kalau mulus-mulus aja itu. Ya kan. Klarifikasinya ini sekarang lagi kesulitan bukan dalam hal finansial di sini. Mungkin ada sedikit di antara kalian yang kesulitan memang finansial, LDRan mau ketemuan tapi nggak ada uang gitu, nggak ada finansial, nggak ada apa, pentakel karena sesuatu hal, terus karena ya di samping itu juga ada pandemik ya kan. Tapi di sini digambarkan sebagai seseorang yang lagi bingung memilih gitu loh, ya antara kamu dan dia gitu. Karena dia punya pasangan sebelum kamu gitu. Seperti itu. Ya. Ini di file 3, di file gajah hijau ini katanya banyak kan kalian berdiri dengan orang yang sudah menikah. Ya. Bahkan ada yang sudah mempunyai pasangan dan menikahi kamu gitu ada. Di sini menunggu kelahiran. Ada juga dia sudah bahagia dengan keluarganya, tetapi kamu masuk ke ranah dia dan membuat dia jatuh cinta sama kamu. Ya, jadi dia kesulitan mau menemui kamu pun saat-saat ini kesulitan. Tapi tidak ada pertengkaran, tidak ada apa-apa. Masih layakkah dia untuk ditunggu? Ya, layak ditunggu. Tetap berdoa dan berdoa. Apalagi untuk yang sudah mengandung anaknya. Tapi kan merebut pasangan orang lain. Kenapa tidak kalian pikirkan tadi sebelum kalian melangkah maju ke depan itu loh? Tanya ke Gondes ya. Gondes bilang layak untuk ditunggu. Tapi kan aku berdiri dengan suami orang. Ya kan dia suami orang, Des. Tapi kalian saling mencintai kan. Kalian saling menyayangi kan.
Bahkan ada loh sebagian di sini yang sudah mengandung, ada yang sudah terlalu jauh hubungannya. Ya kalau kalian memang mau meninggalkan dia, kenapa tidak? Kondis akan sarankan untuk kalian meninggalkan dia. Tapi apa kalian bisa gitu loh? Ya kan? Kembali lagi kepada yang punya hidup. Minta diberikan kebaikan. Ya enggak? Ya kan? Iya deh, tapi dia itu aku cinta sama dia. Dia tuh suami orang, bagaimana? Kenapa kalian tidak berpikirnya menaruh cinta pada orang yang salah? Sorry ya, cinta itu kayak arus listrik, datangnya nggak bisa ditahan, nggak bisa ditolak, seret gitu aja, kayak jelangkung ya Des, ya kayak jelangkung, datang nggak diundang, pergi nggak diusir gitu loh. Ya kan? Ikutin arus air ya, aliran air, ikutin aja, biar mengalir aja. Tapi yang penting jangan melampaui batas. Kalau dia lagi sama pasangannya ya sudah, biarin. Kamu harus legowo loh, di sini kamu yang salah. Posisinya seperti itu kalau kamu berdealing dengan pasangan orang lain. Kamu harus legowo, karena apa? Kamu yang salah, kamu masuk ke ranah yang salah, kamu masuk ke arena yang salah. Tapi masih layakkah dia untuk ditunggu? Ya kamu kalau mau nunggu boleh aja. Tapi tidak boleh melampaui batas ya. Ini hak kalian ya. Kalau meninggalkan itu lebih baik. Ya kan? Kundes gak kasih solusi, bagaimana? Kundes mau kasih solusi. Kundes tegaskan kalian meninggalkan. Pasti kalian akan menangis terus karena merasa aku mencintai dia, aku beban, aku udah terlalu jauh, ya kan? Karena kan berpikir seperti itu. Tetapi Kundes di sini Kundes sarankan untuk memberikan kelonggaran buat kalian untuk berpikir mana yang terbaik. Kalau di sini kalian saling mencintai, kalian saling menyayangi. Dia juga cinta sama kamu, dia juga sayang sama kamu. Kalian saling melengkapi di sini, ya kan? Tapi tanda kutip kalian berdealing dengan sebagian berdealing dengan suami orang, gitu loh. Jadi apa yang bisa kamu lakukan? Sabar dan legowo. Kalau kamu mau menunggu ya ditunggu saja. Kalau kamu mau meninggalkan ya tinggalkan saja. Tapi ikhlas. Kalian itu sebetulnya membutuhkan cuman suatu keikhlasan untuk melepaskan. Dan di sini didukung dengan kata bahwa kamu berjalan di jalur yang salah karena mencintai pasangan orang lain. Itu untuk yang sebagian ya. Tapi sebagian memang ada yang LDRan, jarak jauh. Ya. Aku gunakan shuffle untuk pesan black spotnya Kundes buat yang menonton video ini, yang menonton ya. Bukan buat yang di sana. Kundes akan shuffle. Kundes akan ambil sesuai dengan tebaran kartunya. Oke. Satu lagi ya. Kita buka satu persatu. Pesannya buat gajah biru. Oke. Jauhi saja. Nah, ini pesan buat kamu ya. Jauhi saja. Karena kalian masuk di lingkaran karena kamu masuk di lingkaran hitam. Ya, maksud kan? Masalah banyak. Yang pasti saling percaya saja ya, kalau masih mau dihubungan pertemanan ya pertemanan, tapi jangan asmara. Di sini ada E ya, inisial E. Oke. Lupakan dia atau lupakan dia. Ini pesan buat kamu ya. Allah memberkati. Nah, seperti ini hubungannya.
kan, seperti aku udah sampaikan ya. Kalau mau dijauhi, jauhi aja ya. Yang penting kalian saling percaya, saling bersahabat, nggak apa-apa. Kalau kamu lanjutkan ini di sini pesanku, black spotsnya Kondes, kalian itu masuk ke ranah lingkaran hitam, banyak masalah ya, banyak masalah, banyak menguras, banyak energi negatifnya gitu. Jadi jauhi saja ya. Oke, sekarang Kondes akan buka kartunya di sini. Sebagai pesan Angelic Oracle Cards, assertiveness ya. Oke, kita akan artikan langsung biar cepat bisa dipahami. Assertiveness ya, ketegasan. Situasi ini bisa disembuhkan dengan lembut dan dengan cinta, seperti yang kamu minta. Namun masih ada juga kebutuhan akan kekuatan dan kejujuran kamu dengan orang lain yang terlibat. Kamu akan berdiri tepat di belakang, maksudnya malaikat itu akan berdiri tepat di belakang kalian ya, di belakang kamu saat kamu mengatakan kebenaran kamu, membuat kamu kekuatan dan membimbing kata-kata kamu ya. Hubungan ini seperti Kondes varian, perlu ketegasan. Mau dijauhi apa mau dilanjut, itu menurut perasaan kalian ya. Kalau kamu menegaskan nanti di sini, para malaikat itu akan mendukung, akan menuntun kamu untuk berbicara ya. Ini ada sebagian yang memang berhubungan dengan single parents ya, dengan single parents ya. Ada sebagian yang memang dengan single parent dan kesulitan di sini, ada juga kesulitan finansial. Dan kesulitan untuk memilih antara finansial atau kamu gitu. Masalahnya dia harus membenahi finansial dia. Jadi dia bingung, dia mau fokus ke single parent, dia mau fokus sama anak-anaknya, sama keuangan, atau dia mikirin diri sendiri ya, berarti bersama kamu gitu. Ya, jadi di sini kamu butuh ketegasan, kamu tegaskan ya. Kamu tegaskan. Kamu mau di posisi mana? Ya. Kalau kamu lanjut, ya udah lanjut aja. Cuman pesannya ya ini, kamu ada di lingkaran hitam. Ada 2 versi di sini ya. Kamu harus saling percaya gitu. Nanti kalau dipertemukan ya dipertemukan karena kehendak Allah gitu. Di sini saling percaya aja. Atau kamu lupakan dia saja ya. Segala yang kamu lakukan Allah memberkati gitu ya. Oke? File 3 semoga bisa menjadi pencerahan ya. Ada kebenaran adalah milik Allah SWT, sama pencipta, Tuhan sang pemilik alam semesta, yang maha tahu mana yang benar, mana yang tidak, yang maha sempurna. Ada kesalahan dalam milik Kondes Mendestar tentang hati dan jiwa, semoga bisa bermanfaat, bisa diambil manfaatnya sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Tetap berdoa yang terbaik untuk hubungan ini ya. Ada cinta besar di sini, ada keinginan besar, tapi di sini si dianya lagi ada pilihan, memilih pasangan dia, keluarga dia, atau memilih kamu ya, begitu. Tapi yang pasti di sini saling percaya. Tapi untuk kamu kalau bisa ya jauhi saja ya. Jauhi saja karena kalian berarti masuk dalam lingkaran yang hitam, masalah. Oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Bye.